Sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Mari secara berbalasan kita mengungkapkan Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan menjalankan keadilan. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak selalu ia menuntut, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, sejauh timur dari barat, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Amin. Mari berdiri. Dengarkanlah, hayati, lalu aminkan perintah mengasihi. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Silakan duduk. Sidang jemaat Tuhan, mari dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, sebagai umat tebusan-Mu, kami sering melakukan atau bersikap yang tidak berkenan kepadamu dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kami. Kami telah berdosa, ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu, kami memohon pengampunan. Ya Tuhan, kami semua berdosa. Ampunilah dan kasihanilah kami. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, tiba saatnya kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita diingatkan oleh nas, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Imamat 19 ayat 5. Sambil kita membawa persembahan kita memuji Tuhan dari MKB 208 ayat 1, tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuai
tuaya pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaya pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan. Bahkan sebenarnya adalah milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Kami mempersembahkan sebagian dari milik-Mu Tuhan, untuk dipakai dalam pekerjaan, mewartakan Injil, baik secara lisan maupun secara tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat Gerak 65, Tuhan ambil hidupku. Kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Pembacaan yang berikutnya dari kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai 12, dan pembacaan Injil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hanya oleh kasih karunia-Mu lah kami dapat menjalani kehidupan dan menunaikan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur untuk ruang dan waktu yang Tuhan sediakan. Kami boleh menikmati persekutuan dalam ibadah raya Minggu saat ini. Juga bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu kami.
Ya Allah Bapa di dalam sorga, di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan bahagian firman Tuhan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendang kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah membuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pada pasal 14 ayat 1 sampai 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jangan Menghakimi Saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu, dan siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri,
karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia bersyukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah, dahulu segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.'
Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Kure sumanga uang. Silakan duduk. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara. Shalom juga buat anak-anak sekolah minggu dan remaja yang beribadah bersama-sama pada hari Minggu saat ini. Bersyukur buat anak-anak sekolah minggu oleh kasih karunia Tuhan semakin hari semakin bertambah besar. Hari ini akan diinisiasi, ada yang naik ke kelas kecil, ke kelas besar, dan juga ke kelas remaja. Bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan dari Tuhan. Kebenaran firman Tuhan akan kita renungkan di bawah sorotan tema hidup bersama bagi kemuliaan Allah. Itu tema yang akan kita renungkan berangkat dari kebenaran firman Tuhan atau berdasar pada kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Khususnya bahan utama kita ada pada kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekolah minggu, manusia adalah makhluk sosial. Kita tahu itu. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya kita hidup berdampingan, bekerja sama, berelasi dengan sesama. Itu yang namanya makhluk sosial. Dia tidak hidup bagi dirinya sendiri, tapi di sekitarnya ada sesamanya, di mana dia berelasi, bekerja sama satu dengan yang lain. Karena masing-masing orang diciptakan oleh Tuhan berbeda, unik, memiliki beragam bentuk perbedaan, karakter, jenis kelamin, berbeda juga keinginan, berbeda juga kepentingan, berbeda cara berpikir, dan berbeda sudut pandang. Maka dengan perbedaan-perbedaan seperti itu, yang tidak terelakkan adalah terjadinya gesekan. Karena adanya perbedaan dalam perjumpaan, maka yang tidak bisa terelakkan adalah terjadinya gesekan perasaan.
Sehingga yang muncul, reaksi yang muncul atas gesekan itu, reaksi emosional yang muncul ialah marah. Kalau kita tidak sependapat, atau kalau orang lain mematahkan pendapat kita sesuai dengan pendapatnya, atau orang lain melakukan atau berucap tidak sesuai dengan yang kita inginkan, marah, benci, menangis, kecewa, kesal, dan sebagainya. Pasti anak-anak sekolah minggu ini dalam pergaulannya juga ketika berjumpa dengan teman-temannya, mungkin ada yang diledekin atau diejek, ada yang dibully, ada yang dijahilin. Pasti sakit, pasti marah. Ini adalah reaksi emosional yang wajar. Tuhan Yesus saja pernah marah. Tuhan Yesus pernah marah. Tapi bagi orang Kristen, bagi orang percaya, kita bisa marah. Anak-anak sekolah minggu juga mungkin pernah marah. Tapi bagi orang percaya, kita diajarkan bahwa kalau marah jangan sampai mendatangkan dosa. Kalau kita marah jangan sampai mendatangkan dosa. Bagaimana marah yang mendatangkan dosa? Marah yang mendatangkan dosa itu ialah ketika kita memendam perasaan marah atau benci sampai kita memusuhi teman kita. Tidak omong dengan saudara atau dengan tetangga. Menyimpan amarah, menyimpan dendam, itu adalah dosa. Efesus pasal 4 ayat 26, di situ dikatakan Paulus, kalau engkau marah, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi jangan simpan. Kalau disimpan, itu yang mendatangkan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat, anak-anak sekolah minggu, amarah atau kebencian yang terpendam atau disimpan, itu sama halnya kita sedang menyimpan racun. Itu sama halnya kita sedang memelihara penyakit. Simpan racun, pelihara penyakit, ini merugikan. Bukan begitu Bapak Ibu? Ini merugikan. Bukan hanya merusak diri kita, tetapi itu merusak hubungan atau relasi kita dengan sesama, terlebih kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Injil Matius pembacaan kita tadi? Kalau engkau marah, menyimpan amarahmu, menaruh dendam kepada sesamamu, dan tidak mengampuni sesamamu atau saudaramu, maka dikatakan Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni engkau. Kita bisa hidup seperti ini hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, mengampuni kita, harus juga kita berlakukan kasih itu, pengampunan itu kepada sesama kita. Orang yang menyimpan amarah itu biasa juga diistilahkan menanam akar pahit dalam diri dan hidupnya. Itu orang yang simpan amarah. Dia sedang menanam akar pahit. Makanya karena yang tertanam akar pahit dalam hati dan hidupnya, yang keluar, yang nampak dalam kehidupannya selalu kepahitan. Biasanya juga diistilahkan orang yang menyimpan amarah itu adalah dia sedang mengalami luka batin. Orang yang luka itu kan sakit, jadi kerjanya mengeluh.
Jadi kalau ada orang yang tidak bersuka cita, yang selalu mengeluh, marah dan marah, itu dia sedang mengalami luka batin. Karena dia menanam itu di dalam dirinya. Orang yang menyimpan amarah, orang yang menanam akar pahit dalam dirinya, orang yang mengalami luka batin, itu akan jauh dari sukacita dan damai sejahtera. Dan itu adalah penghalang terbesar untuk maju dan bertumbuh dalam iman. Kalau masih ada amarah, dendam, musuh di dalam hati, itu penghambat terbesar untuk kita bisa berhasil, untuk kita bisa maju, untuk kita bisa bertumbuh. Mari lihat pembacaan kita dalam kitab Kejadian tadi, Yusuf. Yusuf memiliki pengalaman hidup yang pahit. Pahit pengalaman hidup Yusuf. Pahit perjalanan hidup Yusuf. Kenapa? Karena diperlakukan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya iri dan benci kepada Yusuf. Memang persoalan-persoalan yang terjadi itu biasanya dalam lingkungan keluarga atau saudara. Perhatikan, di kampung itu kalau ada orang yang berperkara itu bukan orang lain. Itu sesama saudara. Itu sesama keluarga. Yang saling berperkara. Biasanya muncul dari kalangan keluarga sendiri, saudara-saudara sendiri. Karena kebencian, karena iri hati saudara-saudaranya, Yusuf dijual, pahit sekali hidupnya. Dijual sampai di Mesir dia jadi budak, pahit sekali hidupnya, menderita sekali. Sampai di Mesir, kemudian dia difitnah oleh istri tuannya. Akhirnya apa? Dia dimasukkan ke dalam penjara. Hidup dalam penjara adalah hidup yang tidak menyenangkan. Itu dialami oleh Yusuf. Singkat kisah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Semuanya walaupun begitu pahit, penuh dengan penderitaan, dijalani oleh Yusuf. Sampai kemudian dia menjadi sukses. Dia menjadi penguasa di Mesir. Dan lalu apa yang terjadi? Di negerinya terjadi kelaparan. Saudara-saudaranya datang meminta bantuan dan Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk menolong saudara-saudaranya, untuk menolong keluarganya, untuk menolong bangsanya pada saat terjadi kelaparan di negerinya. Supaya keluarganya, saudaranya, bangsanya bisa bebas dari bencana kelaparan. Dalam perikop sebelumnya, Yusuf memanggil orang tuanya, Yusuf memanggil saudaranya, Yusuf memanggil kaum keluarganya untuk datang di Mesir, tinggal di sana. Dan mereka hidup bersama dengan sejahtera, tercukupkan apa yang dibutuhkan. Episode selanjutnya adalah pembacaan kita saat ini. Yakub, ayah mereka dikatakan meninggal, mati. Ketika ayah mereka meninggal, kunci masa lalu terbuka lagi bagi saudara-saudara Yusuf yang pernah berbuat jahat terhadap Yusuf. Dalam pikiran mereka, karena ayah kita sudah meninggal, pasti ini adalah kesempatan bagi Yusuf untuk dia membalaskan dendamnya kepada kita. Dan karena ketakutan, maka mereka menyampaikan pesan ayah mereka kepada Yusuf. Ayat 17 dalam pembacaan kita tadi katakan begini. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu. Ini karena ketakutan saudara-saudaranya, jadi mau sampaikan kepada Yusuf ada pesannya ayah kita. Apa pesan ayah kita? Pesan ayah seperti ini. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.
Itu yang dikatakan oleh saudara-saudaranya. Mendengar itu dikatakan selanjutnya, Yusuf menangis. Lalu apa yang dikatakan oleh Yusuf ayat 19 sampai ayat 20 katakan begini. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Walaupun saudara-saudaranya pernah melakukan kejahatan kepada Yusuf yang membuatnya hidup dalam kepahitan, dalam penderitaan, sebelum mengalami kesuksesan, walaupun saudara-saudaranya pernah berbuat jahat, tetapi Yusuf tidak menanam akar pahit. Yusuf tidak menyimpan amarah. Mungkin pada saat itu dia kesal, dia marah. Tapi berjalannya waktu dia tidak menyimpan. Yusuf tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Bisa dikatakan hidup Yusuf mengalir, meninggalkan masa lalu dan tidak pernah menyimpan rasa sakit. Tidak pernah menyinggung-nyinggung. Kita biar yang sudah puluhan tahun yang lalu biasanya masih disinggung-singgung. Yusuf tidak, dia mengalir, hidupnya mengalir, meninggalkan masa lalunya, dia tidak menyimpan rasa sakit hati. Kenapa? Karena dia menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan. Sehingga Yusuf memahami bahwa semua peristiwa yang terjadi adalah sepengetahuan Tuhan, adalah seizin dengan Tuhan, dan karena itu Tuhan pasti punya rencana dan rancangan yang baik. Dan karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, semuanya dijalani Yusuf dalam tanggung jawab untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Yusuf memberi hidupnya untuk memenuhi rencana Tuhan walaupun sangat dramatis, penuh dengan penderitaan. Yusuf tidak menyembunyikan kesalahan saudara-saudaranya, tapi bagi Yusuf, jika saudaranya pernah berbuat kesalahan, dia tidak punya hak untuk menghakimi. Sama dengan kata Paulus tadi di kitab Roma. Tapi itu adalah urusan Tuhan. Tentunya Yusuf pun menyadari bahwa sebagai manusia ia tidak luput dari kesalahan. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, jangan pernah menyimpan kemarahan, jangan pernah menyimpan kebencian, jangan pernah menanam akar pahit dalam diri kita, karena itu adalah sekali lagi penghambat paling besar untuk pertumbuhan iman. Hanya akan merusak diri kita, relasi kita dengan sesama, terlebih dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Dan itu juga yang akan membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kunci keberhasilan Yusuf, dia hidup bersama dengan Tuhan, menjalani semuanya bersama dengan Tuhan, mengalir apa adanya, meninggalkan masa lalu tanpa menyimpan dendam. Kalau saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak sekolah minggu, masih ada amarah yang terpendam dalam hati atau dalam hidup kita, mari memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan, menanggalkan itu, supaya hidup kita dipenuhi dengan sukacita, hidup kita dengan sesama akan selalu indah, penuh dengan damai sejahtera, dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Dalam kehidupan bersesama, mungkin ada banyak hal yang mengecewakan dan menyakitkan. Mari lihat semuanya, bahwa di balik setiap peristiwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat yang setia dan terus berpengharapan kepadanya. Dan karena itu kita semua dipanggil untuk hidup bersesama bagi kemuliaan Allah. Tuhan menolong kita semua. Saat ini kita akan memasuki akta khusus. Inisiasi anak sekolah minggu
dan remaja. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Shalom adik-adik sekolah minggu. Pada minggu hari ini kita ibadah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian dan juga ibadah sekolah minggu yang digabung karena pada minggu hari ini kita mengadakan ibadah inisiasi sekolah minggu. Ibadah inisiasi sekolah minggu itu adalah salah satu program sekolah minggu Jemaat Keramat. Itu adalah ibadah kenaikan kelas pada anak sekolah minggu. Melalui ibadah inisiasi pada minggu hari ini yang digabung bersama dengan ibadah jemaat, ada beberapa anak sekolah minggu yang naik kelas, dan pada saat ini kita akan membacakan nama-nama anak sekolah minggu yang naik kelas. Oke, kita akan baca satu persatu nama-nama anak sekolah minggu yang naik kelas ibadah. Yang pertama, anak sekolah minggu kelas balita ke kelas anak kecil. Yang pertama, Gabriela Josephine Tandi Rapak. Yang kedua, Revanov Keola Sapan. Yang ketiga, Ivander Masokan Sililing Tandi Bua. Yang keempat, Misel Tando Tangkin. Yang kelima, Roland Bervian Eleanor Sule. Yang keenam, Anastasia Stefania Lapu. Yang ketujuh, Anindya H. Pangala. Yang kedelapan, Gisel Melona Kristiani Pakula. Yang kesembilan, Oki Marisa Huta Pea. Itu adalah anak-anak yang naik dari kelas anak balita ke kelas anak kecil. Yang berikutnya, adik-adik dari anak kelas kecil ke kelas anak besar. Sambil diperhatikan di layarnya, di layar handphonenya atau di layar TV-nya nanti akan muncul fotonya dan namanya. Oke, yang pertama, Nadine Beril Preang. Yang kedua, Tristan Sililing Tandi Bua. Yang ketiga, Ananda Pasca Alfianus Lapu. Yang keempat, Alexis Tadeus Gapur. Yang kelima, Joli Shalom Rachel Sirait. Yang keenam, Moses Palayukan. Yang ketujuh, Evelyn Godspeed. Itu anak sekolah minggu dari kelas anak kecil ke kelas anak besar. Yang berikutnya, yang terakhir, dari kelas anak besar ke kelas anak remaja. Yang pertama, Raka Desnoel Sapan Ruru. Yang kedua, Daniel Godspeed. Yang ketiga, Natalie Mutiara Pareang. Yang keempat, Arlin Giovanni Liku. Yang kelima, Nathaniel Sililing Tandibua. Yang keenam, Glael Jonathan Rante. Itulah anak-anak sekolah minggu dari kelas anak besar ke kelas anak remaja. Mewakili segenap majelis dan jemaat serta guru-guru sekolah minggu, kami mengucapkan selamat kepada adik-adik sekolah minggu yang namanya sudah disebutkan, yang sudah naik kelas,
Semoga dengan kelas yang baru lebih semangat untuk beribadah bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kami bersyukur untuk kesempatan indah yang Tuhan anugerahkan. Kami dapat menikmati persekutuan dalam Tuhan lewat ibadah hari Minggu bersama dengan jemaat yang dirangkaikan dengan ibadah inisiasi anak sekolah minggu dan remaja, jemaat Tuhan di sini, jemaat Keramat. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami semua. Ampuni kami Tuhan. Kalau ternyata dalam hidup kami sering tidak memuliakan Tuhan, karena amarah, dendam, kami menanam akar pahit dalam diri dan hidup kami. Firman-Mu datang menegur kami. Firman-Mu datang mengingatkan kepada kami semua. Kalau kami tidak mengampuni saudara atau sesama kami, Bapa kami yang di sorga pun tidak mengampuni. Dan karena itu Allah Roh Kudus, jamah dan ubahkanlah hidup kami. Untuk sungguh kami memuliakan Tuhan dalam kehidupan bersesama. Supaya firman Tuhan tidak hanya sekedar diucapkan atau diperdengarkan, tidak hanya sekedar kami terima atau dengarkan, tapi sungguh-sungguh berlaku dalam hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kami boleh beribadah bersama dengan anak-anak sekolah minggu lewat ibadah inisiasi. Bersyukur untuk pertumbuhan yang Tuhan berikan buat anak-anak sekolah minggu kami. Semoga mereka tekun untuk senantiasa beribadah, bertumbuh hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mempermuliakan Tuhan. Berkati pengurus sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberikan mereka sukacita, hikmat, kesabaran dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Orang tua kami yang telah menjalani masa tua, tetap berikan semangat, sukacita menjalani hari tua di tengah-tengah kehidupan keluarga dan persekutuan. Anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah jemaat, berikan pertumbuhan yang baik, karuniakanlah hari depan yang penuh dengan harapan. Jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit, seperti yang tercantum dalam lembaran warta jemaat, ataukah mungkin ada yang belum sempat diketahui, Tuhan tahu setiap keadaan jemaat. Kuasa-Mu dinyatakan ya Tuhan, kami memohon Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka kuatkan dan hiburkan, supaya tidak larut dalam duka cita tapi selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini.
Kuatkan iman jemaat-Mu supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, tapi berserah penuh kepada Tuhan, meyakini bahwa waktu Tuhan akan tiba, di mana Tuhan akan memberikan kelepasan, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti berikan jalan keluar yang terbaik. Kami pun menaikkan syukur bersama dengan jemaat-Mu yang berhari ulang tahun, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup, dan bentuk-bentuk sukacita lainnya. Tuhan berkenanlah menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami percaya walaupun di minggu ini kami beribadah melalui media live streaming, kami mengaminkan bahwa berkat Tuhan, baik beribadah di gedung gereja maupun beribadah di rumah masing-masing, akan senantiasa dialami dalam kehidupan jemaat. Pandemi COVID-19 masih belum berlalu dari kehidupan kami. Penyebarannya semakin meningkat. Tapi kami percaya kami punya Allah yang kuasanya melampaui segala bentuk pergumulan atau ancaman atau bencana dalam hidup ini. Jangan biarkan kami lemah dalam iman kami. Kuatkan iman kami Tuhan, kuatkan iman jemaat-Mu dalam menghadapi situasi saat ini. Sehingga tidak gentar, tetapi tetap memiliki semangat juang untuk menjalani hidup, untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG. Beri kami hikmat Tuhan, kesehatan, sehati sepikir, untuk kami bersama-sama menata pelayanan dan terus mengevaluasi pelayanan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat. Sehingga pertumbuhan jemaat Tuhan boleh dialami. Ya Allah Bapa di dalam sorga, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkatilah ya Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Jemaat-Mu yang sedang berjuang saat ini, Tuhan tahu kondisi atau situasi yang dialami. Kalau bagi banyak pemikiran, ini adalah masa-masa yang sangat sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Tapi kami punya Tuhan, kami punya Allah yang peduli, yang hidup, yang berkuasa, yang empunya segalanya. Dan karena itu bukakan jalan, berikan peluang bagi jemaat-Mu yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Berikan mereka kesabaran dan ketekunan untuk terus berjuang. Ya Allah Bapa dalam sorga, kehidupan kami semua di minggu yang akan datang kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Doa kami, permohonan kami, semoga di minggu yang akan datang kami boleh lagi menikmati persekutuan ibadah seperti ini dalam ibadah raya minggu. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kejadian pasal 50 ayat 21. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.
Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Serta yakinlah bahwa kasih Tuhan telah dinyatakan kepada kita. Karena itu, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat Tuhan, sebagai penekanan warta jemaat kita pada minggu ini, sesuai dengan hasil rapat pleno majelis sebelum diberlakukan PSBB dalam penanganan kedaruratan COVID, dihimbau warga jemaat semua ibadah dari rumah lewat streaming. Kami mohon maaf dari pihak majelis untuk saudara-saudara kita dari MES, untuk menjaga juga di lingkungan kita, jangan sampai kita dapat teguran. Sekian, kita lanjutkan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 422 ayat 1 dan 2. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah.
Terima kasih. Selamat Hari